Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Serika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Kisah mistis pada malam hari ini adalah sebuah kisah dari salah seorang subscriber saya. Dia bernama Ina. Ina ini memiliki sebuah cerita mistis tentang seorang sahabatnya yang bernama Tamrin. Nah, Tamrin ini beserta istrinya profesinya adalah penjual bakso. Jadi dia menyewa sebuah lapak ya, Pak Tamrin ini. Dia berjualan bakso. Baksonya ini sangat laris sekali. Dari sore sampai malam itu tidak berhenti orang membeli. Jadi terus-terusan dia membuat bakso dan setiap malam pasti habis, ludes. Hari berganti hari. Penjualan bakso Pak Tamrin ini semakin menurun karena di lapak yang tidak jauh dari tempat dia berjualan itu ada sebuah warung bakso baru yang ramainya pun tidak kalah dengan lapaknya Pak Tamrin ini. Sangat ramai sekali. Pak Tamrin ini merasa baksonya semakin hari semakin menurun yang membeli. Jadi dia tidak mengerti ya, padahal dia pun memiliki kemampuan untuk membuat bakso yang enak. Pada suatu hari, dia kedatangan seorang sahabat dia yang ingin membeli bakso di warungnya. Nah, sahabat dia itu berkata, dia sering melihat Tamrin ini tutup tempat baksonya. Jadi dia berkata, kok kamu sering tutup Tamrin? Gimana kamu mau mendapatkan uang? Nah, si Tamrin ini kaget. Saya tidak pernah tutup katanya, saya buka terus. Jadi tik terbesit di pikirannya, kok bisa ya temannya bilang kalau dia itu tutup, padahal dia buka terus. Akhirnya Pak Tamrin ini merasa seperti ada yang aneh. Pernah ketika dia mau berjualan bakso, dia melihat ulat apa ya? Ulat bangka itu apa namanya ya? Nah itu ada di dekat panci bakso dia. Jadi banyak di sana. Akhirnya dia membersihkan tempat panci tersebut. Itu kejadian aneh yang pertama. Dan kejadian aneh yang kedua, kembali sahabatnya yang lain berkata kalau tempat dagangan bakso Tamrin itu berbau busuk. Padahal Tamrin sudah membersihkan semua bakso-baksonya itu. Dia rapi, dia bersih. Tapi tetap saja dia merasa ada yang aneh saat dia berjualan bakso. Akhirnya, karena baksonya semakin sepi, Tamrin ini beserta istrinya mendatangilah ahli supranatural untuk bertanya, kenapa baksonya makin hari makin sepi? Dan bakso yang di pojok sana, yang saingan dia itu, makin hari makin ramai. Akhirnya sang supranatural berkata, orang pintar ya berkata, kalau lapak dari Pak Tamrin ini dibuat seseorang agar menjadi sepi. Jadi orang merasa kalau lewat di tempat lapak Pak Tamrin ini dia tutup. Dan apabila orang membeli baksonya seperti ada bau bangkai di sana. Setelah diterawang oleh orang pintar tersebut, ternyata kelihatanlah kalau di dekat bakso Pak Tamrin ini berdirilah sesosok makhluk astral yang mengeluarkan aroma yang sangat busuk dengan mengeluarkan air liurnya. Ternyata makhluk astral itu yang berupa kuntilanak itu dikirim oleh seseorang untuk membuat Pak Tamrin ini bangkrut. Jadi diperlihatkan ya di air ya. Jadi orang pintar itu ada baskom air dan diperlihatkan di situ siapa yang membuat lapak Pak Tamrin ini menjadi sepi. Akhirnya Pak Tamrin curiga lah ya sama pesaing dia di pojok sana.
Akhirnya Pak Tamrin berobatlah ke orang pintar ya. Jadi untuk membuang ulat yang sering ada dan datang di panci tempat Pak Tamrin merebus bakso. Dan juga dia meminta agar orang pintar tersebut membuang sesosok kuntilanak yang mengeluarkan bau busuk itu. Jadi orang akan malas ya membeli bakso Pak Tamrin itu karena aroma busuknya itu kemana-mana. Jadi itu sengaja dibuat oleh orang agar bakso Pak Tamrin ini sepi. Jadi siapa yang mau membeli bakso ya? Kalau kita mendekat bau busuk, mendekat bau bangkai, ya. Padahal itu aroma itu dari sesosok kuntilanak kiriman orang. Jadi sungguh mengerikan sekali ya. Istilahnya orang berdagang dengan menggunakan cara-cara yang tidak wajar gitu. Jadi tidak mau bersaing sehat. Akhirnya Pak Tamrin ini berobatlah ke orang pintar tadi untuk memberinya penangkal agar sesosok kuntilanak yang selalu mengeluarkan aroma busuk itu pergi dari lapaknya. Ya akhirnya Pak Tamrin disuruh diberi satu gumpal garam kasar ya, yang nanti akan ditebar di dekat gerobak bakso dari Pak Tamrin itu, agar kuntilanak itu tidak bisa mendekat dan dia merasa perih. Jadi setiap kali mau berjualan itu Pak Tamrin selalu mengambur garam yang dikasih sama orang pintar tersebut, sambil ada ya mantra-mantra yang dibacakan. Dan iya, itu terjadi. Ketika Pak Tamrin menaburkan garam di keliling gerobak tempat dia berjualan bakso, dia seperti mendengar teriakan orang menangis, seperti antara teriakan atau tertawa. Kayaknya itu suara kuntilanak yang dikirim seseorang untuk menebarkan aroma bau busuk di tempat baksonya itu. Jadi setelah melakukan apa yang diperintahkan oleh orang pintar tersebut, akhirnya Pak Tamrin itu berjualanlah bakso kembali. Berjualan bakso kembali dengan mengamburkan garam yang sudah diberi oleh orang pintar tersebut. Dan tidak sampai di situ juga, itu Pak Tamrin kembali mendatangi seorang ustadz ya dan menceritakan semuanya. Karena bagaimanapun Pak Tamrin ini ilmu agama sebenarnya kuat. Cuma dia terpengaruh oleh lawan bisnisnya ya. Nah, akhirnya kata sang ustadz itu selain makhluk astral, Pak Tamrin juga harus rajin sholat 5 waktu ya. Ternyata Pak Tamrin ini selama ini sholat aja tapi tidak mendalaminya gitu. Jadi asal-asalan saja gitu. Jadi disuruh sama Pak Ustadz itu untuk sholat sebelum berjualan dan membaca-baca ayat ya gitu. Dan Pak Ustadz melarang ya mantra-mantra yang diberikan oleh orang pintar tersebut. Nah akhirnya Pak Tamrin ini berjualan lah seperti biasanya gitu. Dan alhamdulillah lambat laun baksonya kembali ramai ya, karena memang Pak Tamrin ini pada dasarnya memang pedagang bakso. Dia pandai membuat bakso yang enak. Walaupun sempat sepi, akhirnya baksonya kembali ramai. Jadi itulah ya pesaing pedagang dengan menggunakan cara-cara yang magic, cara-cara yang tidak benar ya. Maka kita sebagai pedagang harus hati-hati ya. Jangan teledor. Karena kita tidak tahu lawan kita atau pesaing kita akan membuat sesuatu yang membuat usaha kita macet. Jadi seperti itu. Itulah cerita saya pada malam hari ini. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.